PBNU dan MUI minta kaji ulang. Begini respons Prabowo soal usulan dana zakat untuk biayai MBG. Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait program makan bergizi gratis, MBG, memakai dana zakat yang diusulkan oleh Ketua DPD RI, Sultan Najamuddin. Prabowo menegaskan pemerintah siap terkait anggaran MBG tersebut. Ya, yang mengurus zakat itu saya kira ada pengurusnya. Yang jelas dari pemerintah pusat kita siap. Semua anak-anak Indonesia kita beri makan di 2025 ini, kata Prabowo ketika menghadiri Musyawarah Nasional, Munas. Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang Indonesia, Kadin, di Jakarta, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Dia justru memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam membantu pembiayaan pelaksanaan program MBG. Mantan Menteri Pertahanan, Menhan, era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, itu berharap jika pemerintah daerah turut berkontribusi, maka harus berjalan secara efisien dan tepat sasaran. Kemudian dari Pemda juga ingin ikut serta. Para gubernur, para bupati ingin ikut serta. Monggo kita buka. Siapapun yang ingin ikut serta boleh. Yang penting efisien, yang penting sampai sasaran dan tidak ada kebocoran, tegasnya. PBNU dan MUI minta kaji ulang. Usulan MBG dibantu pembiayaannya juga telah direspons oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, dan Majelis Ulama Indonesia, MUI. Ketua Umum PBNU, Yahya Kholil Stakuf meminta usulan dari Najamuddin itu harus dikaji secara mendalam karena manfaat zakat sudah memiliki kategori tersendiri dalam aturan agama Islam. Jika benar-benar terrealisasi, Yahya menegaskan penerima MBG yang dibiayai lewat dana zakat adalah siswa miskin. Harus dikaji lagi yang menerima siapa? Jika dikhususkan untuk anak-anak miskin itu bisa, kalau umum dan untuk semua orang itu harus lebih hati-hati, kata dia dalam keterangannya ditulis Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Sementara, Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, mengungkapkan usulan penggunaan dana zakat untuk mendanai MBG akan memunculkan perbedaan pendapat antar ulama. Namun, sambungnya, perbedaan pendapat tak terjadi jika penerima MBG yang didanai lewat zakat diterima oleh siswa tidak mampu. Kalau dari dana zakat tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin, katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Kendati demikian, Anwar mengungkapkan usulan tersebut tidak akan menjadi masalah ketika pembiayaan MBG lewat dana infak. Sehingga seluruh siswa baik dari keluarga miskin maupun mampu dapat menerimanya. Pasalnya, kata Anwar, pengelolaan dana infak atau sedekah tidak seketat dengan zakat. Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah karena ketentuan penyaluran dana infak dan sedekah tersebut memang tidak seketat ketentuan penyaluran zakat. Di mana yang boleh menerima dana zakat tersebut adalah hanya asnaf yang 8 yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, orang yang dililit hutang, budak yang ingin memerdekakan diri, Ibnu Sabil dan fi sabilillah, jelasnya. Di sisi lain, Anwar mengusulkan, jika memang pemerintah memiliki anggaran terbatas untuk melaksanakan program MBG, maka bisa dilakukan tidak secara rutin. Tahun depan jika anggaran sudah ada baru dilaksanakan secara penuh yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu, pungkasnya. Pernyataan lengkap Ketua DPD RI soal usulan dana zakat danai MBG. Ketua DPD RI, Sultan B. Najamuddin membuka usulan pendanaan program makan bergizi gratis, MBG, menggunakan dana zakat. Najamuddin mengatakan usulan itu muncul karena menurutnya, masyarakat Indonesia memiliki tipikal sifat gotong royong dan dermawan. Selain itu, ada pula potensi zakat yang besar di Indonesia. Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini?
Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh, kata Sultan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Dia meyakini usulannya tersebut bakal disambut baik oleh masyarakat karena terlibat langsung dalam pembiayaan program MBG lewat zakat. Sehingga, Najamuddin berharap pemerintah memanfaatkan potensi zakat tersebut lewat lembaga zakat seperti Badan Zakat Nasional, Basnas. Selain itu, ia juga meminta agar negara-negara lain turut berkontribusi dalam mendukung program MBG. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar. Saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini. Negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi, ujarnya. Ya, yang urus zakat itu saya kira ada pengurusnya, tapi yang jelas dari pemerintah pusat kita siap, semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini. Oh, untuk efisiensi? Kemudian dari Pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta, monggo kita buka. Siapapun yang mau ikut serta boleh. Pihak Istana menegaskan tidak setuju dengan adanya gagasan dari Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin soal sumber dana program makan bergizi gratis. Pasalnya Sultan Bakhtiar usul jika makan gratis Prabowo dibiayai dengan dana zakat atau sedekah. Bahkan Istana menyebut itu adalah ide yang memalukan. Kepala Staf Kepresidenan A.M. Putranto pada Rabu 15 Januari menegaskan bahwa penggunaan dana zakat bukan diperuntukkan untuk program makan bergizi gratis pemerintah. Menurutnya, alokasi dana zakat harus mengikuti aturan syariat yang telah ditetapkan. Ia mengatakan bahwa program makan bergizi gratis telah dianggarkan oleh pemerintah melalui APBN, di mana untuk tahap awal anggaran sebesar 71 triliun rupiah. Oleh karena itu, kata Putranto, makan bergizi gratis tidak mengambil dana dari sumber lain apalagi zakat. Bahkan Putranto menyebut jika program pemerintah ini dibiayai dari dana zakat bisa sangat memalukan. Ia menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia.